Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zefair Novanto Tarigan dengan NIM 122140101 dari kelas dari kelas Jaringan Komputer RB. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah topologi dengan adanya 3 router, 3 switch, dan masing-masing switch mempunyai 2 end device dan 1 server. Lalu kita akan menghubungkan dengan konfigurasi EIGRP. Pertama-tama kita menyiapkan dulu dengan memakai Cisco Packet Tracer. Setelah itu kita siapkan dulu device-nya. Yang pertama kita harus menyiapkan si router. Routernya kita membuat 3 router. Sebentar. Router pertama, router kedua, router ketiga. Lalu pada router ini terdapat switch. Di sini kita memakai switch 2960. Di masing-masing switch itu terdapat 2 end device. Nah, dari end device ini kita menggunakan menggunakan PC. Lalu pada switch yang sebelah kiri kita menggunakan server. Gunanya server ini untuk konfigurasi DHCP nanti. Setelah itu kita menghubungkan kabel-kabelnya terlebih dahulu. Pertama si server ini kita hubungin ke switch. Kita masukin ke fast Ethernet 3. Baru PC-nya kita masukin ke 2. Switch ini ke router. Routernya ini kita bikin 1 aja deh. Baru sebelah yang tengahnya juga, sebelah bawah kita bikin di sini isinya ini 2. Yang sebelah kanan juga kita buat ini di fast Ethernet 3, ini fast Ethernet 2, yang ini fast Ethernet 1. Nah, lalu untuk menghubungkan antar router ini kita memakai kabel serial DCE. Untuk yang router 1 kita pakai 20 ke 30. Router 2 kita pakai 20 ke 20. Terus ini sisanya 3 ke 3. Langkah selanjutnya kita masukin IP dari router ini. Kita ini dulu. Kita masukin config. Mana ya? Nah, fast Ethernet 0. Port statusnya jangan lupa kita nyalakan. Baru kita masukin IP-nya. IP-nya itu kita masukin 192.168.10.1. Nah, baru subnet masknya kita masukin 255 karena yang tadi karena yang tadi sebelah kiri ini kita dengan prefix 24
yang sebelah bawah kita pakai prefix 25, sebelah kanan kita pakai prefix 26. Terus subnet masknya yang tengah ini kita pakai prefix 30. Baru ke yang tadi, full screen dulu. Nah, ke yang tadi kita masukin sini 255 karena masih prefix 24. Terus kita ke serial 2. Server port statusnya kita nyalain. Clock rate-nya kita jangan lupa bikin 64.000 dengan IP-nya 192.168.1.1. Subnet masknya kita bikin 255.255.252. Baru di selanjutnya serial 3, di kabel serial 3 itu kita clock rate-nya kita bikin 64.000 juga, port statusnya kita nyalakan, IP-nya kita ubah jadi 192.168.3.1. Subnet masknya kita ubah ke 252. Ini juga udah kan ya? Udah 10, ini 3. Setelah itu router 1 sudah. Router sekarang kita buat router 2. Jangan lupa kita masukin di sini di config fasternet 0. Port statusnya kita nyalakan, IP-nya kita bikin 192.168.21. Subnet masknya kita ubah ke 192. Lalu buat serial 2-nya clock rate-nya kita bikin 64.000, port statusnya jangan lupa dinyalakan juga. IP-nya kita bikin 192.168.12. Subnet masknya kita ubah ke 252 juga. Baru di serial kita nyalain juga di sini. Rate-nya 64.000, IP-nya 192.168.2.1. Baru subnet masknya kita bikin juga 252. Di router 3 juga bisa main. Port status dinyalakan, IP konfigurasinya 192.168.31. Subnet masknya kita ubah ke 192. Serialnya kita nyalain sini. Port statusnya kita nyalain, clock rate-nya juga kita bikin 64.000, IP-nya 192.168.3.2. Nah, ini subnet masknya mungkin 252. Buat serial 3-nya juga clock rate dengan 64.000, port status kita nyalakan, IP-nya kita bikin 192.168.22. Ini kita ubah ke 252. Udah. Nah, ini udah terhubung semua, udah warna hijau. Namun kita perlu mengkonfigurasinya. Nah, untuk mengonfigurasinya itu kita perlu membuka server. Di server ini kita buka di sini, kita ubah gateway-nya menjadi statis. Default gateway-nya kita bikin 192.168.10.1. Nah, buat DNS-nya kita bikin 8888. Pada interface-nya fasternet 0, port status jangan lupa dinyalain. Kita bikin ini juga di static, kita bikin di sini 192.168.10.2.
subnet masknya udah, karena 255 tetap. Baru kita konfigurasi DHCP servernya dengan masih di server, buka tab service, kita ke DHCP. Nah, di sini sudah ada si pool name-nya, namanya server pool. Ini dia memang udah tidak bisa dihapus, tetapi kita bisa manfaatin server pool ini jadi yang sebelah kiri gitu, ke area sebelah kiri. Dengan cara service kita nyalain, default gateway-nya kita bikin 192.168.10.1. DNS servernya DNS yang tadi 8888. Start IP address mulai dari 0. Subnet masknya iya. Nah, baru kita save. Nah, untuk yang sebelah kiri sudah kita ubah. Baru kita bakal ganti jadi misalnya tengah. Bagian tengah ini kita buat default gateway-nya 192.168.20. Ini 2. Kan tadi 1, ini 2. DNS yang tetap, ininya juga start IP-nya 20. Subnet mask yang tetap. Baru kita add. Nah, setelah tengah udah, kita ke kanan. Kita full name-nya namain kanan. Kalau tadi 10, 20, sekarang kanan itu 30. DNS-nya tetap, di service-nya juga kita nyalain. Start IP-nya kita ubah jadi 30. Baru kita tambahin. Dah. Nah, untuk masing-masing switch harusnya udah. Lalu kita konfigurasi IP address helper. Kita buka dulu CLI, buka router 1, terus ke bagian CLI, command line interface. Di router ini kita masukin enable. Baru kita masukin configure terminal. Baru kita buat interface-nya, karena tadi nyambung di 00, kita bikin interface F0/0. Nah, sudah masuk. Baru kita masukin IP helper address. IP address helper address, kita masukin IP-nya juga. Pencet enter tadi. 192.168.10.2. Sudah. Baru kita ke router 2, kita samain, kita kebuka CLI-nya. Kita bikin dulu enable. Kita masukin configure terminal. Setelah itu kita masukin lagi interface F0/0. Baru IP helper strip address. Masukin IP-nya 192.168.10.2. Helper, maaf, di sini ada typo. IP helper address. Nah, sudah. Lalu kita ke router 3. Di router 3 kita buka command line-nya. Kita enable dulu.
baru kita masuk ke configure terminal. Sudah masuk, kita interface F010, ketik IP helper address 192.168.10.2. Nah, ketika sudah memasukkan data yang tadi ke dalam CLI masing-masing router, kita sudah mengkonfigurasi IP helper address-nya. Setelah itu kita lakukan konfigurasi IGRP dengan cara kita buka lagi router 1, kita ke CLI command line interface, kita masukin dulu di sini enable, baru konfigurasi terminal. Sudah masuk, kita masuk ke router IGRP 1. Nah, kalau udah masuk, kita ketik di sini, kita masukin si IP-nya. Network 192, IP yang tadi 168.10.0. Baru kita spasi, kita masukin juga subnet wildcard yang tadi. Kalau tadi kan 255.255.255.0, lalu kita balik jadi 0.0.0.255. Oh, maaf, di sini ada typo, network, bukan network. Nah, sudah masuk, kita yang kedua, kita masukin yang kedua 192.168.10. Kita masukin si subnet masknya 000, ini 3. Kalau udah, kita ulangin lagi karena tadi ada IP-nya ada 3 per masing-masing. 192.168.30, baru kita masukin subnet masknya 0.0.0.3. Nah, ketika udah selesai router 1, kita masukin ke router 2. Router 2 juga sama langkah-langkahnya. Kita enable kan dulu, baru kita masukin dulu konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke router IGRP 1, baru kita network 192.168, karena router 2 berarti 20.0. Kita masukin si titiknya ada 2, kita masukin si wildcardnya 0.0.0.127. Yang kedua 192.168.10.0.003. Baru yang ketiga network 192.168.20.0.003. Sudah masuk, kita ke router 3. Kita exit dulu, ini masih yang lama, tadi salah. Baru kita masukin lagi enable, kita masukin ke konfigurasi terminal, kita masuk ke router IGRP 1, baru kita sambungin networknya 192.168.30.0. Subnet masknya kita masukin 0.0.0.63. Baru masuk network lagi 192.168.30. Subnet masknya 0.0.0.3. Yang kedua, yang terakhir network 192.168.20.0.
2.0.0.0.3 yang tadi. Oh maaf, ada salah, 192.1.2.0. Nah, buat yang terakhir kita masukin no auto summary. Udah. Selesai konfigurasi untuk setiap masing-masing router. Lalu kita coba untuk request DHCP. Jadi kita sudah buat di sini ada server pool kanan sama tengah, di mana server pool ini karena dia sifatnya tetap, jadi kita anggap aja dia sebelah kiri gitu. Nah, di server pool ini yang pertama kan gateway-nya i192.168.10.1. Nah, dia dimulai dari 0. Berarti seharusnya di sini dia juga bilangnya 10.3. Nah, 3 ini adalah usernya. Dia dipakai bertiga. Yang bawah tengah tadi gimana? Yang tengah itu, nah yang tengah tadi 192.168.20.1 ya kan. Startnya dimulai dari 0, 20, 0. Terus dipakai satunya ini dipakai sama si gateway. Berarti seharusnya si PC-nya ini, PC1, PC2 seharusnya dia 192.168.20.22 dan 3 setelah dilakukan static DHCP IP configuration-nya diubah ke DHCP dari static. Kita melakukan request dulu IP address-nya ke server, baru kita dapat. Nah, IP-nya 24 karena tadi sudah saya ganti-gantian nih sini 23 tadi kan. Berarti di sini 25, 22 tuh. 22. Ini juga harusnya 23. Nah, ya gitu. Sama ini juga 10.3. Oke. Lalu kesini juga kita ubah ke DHCP. Yang di sini juga kita ubah ke DHCP. Nah, setelah itu kita melakukan uji coba apakah konfigurasi yang kita buat itu berhasil atau tidak dengan cara mengirim si tes PDU. Kita coba ngetes di sini ke PC2. Nah, successful. Coba ke sini. Nah, yang ini tadi dari sini ke sini fail karena dia seharusnya buat table ARP-nya dulu. ARP-nya belum kebuat. Setelah dia bilang fail, seharusnya kita coba jalankan lagi. Seharusnya successful. Nah, begini. Yang ini memang tadinya udah successful gitu. Coba kita lakukan uji coba mengirim ping-nya. Kita masukkan ke sini ke terminal ke command prompt, kita melakukan tes ping 192.168.20.3 gitu coba. Nah, ini berhasil, berarti tandanya yang sudah kita konfigurasi berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.